Sungguh memalukan ya, Muhyiddin ini dengan teganya ya merebut memotong ceramah dari Gus Bara. Akhirnya beliau diseret dengan secara tidak hormat oleh Banser. Nah, makanya akhlak lebih utama daripada ilmu. Dan nanti ada video Kiai Imad ya, diserang habis-habisan oleh seorang ustadz yang mana dari PBNU ya, menyatakan Kiai Imad katanya sesat, hanya orang NU yang munafik yang percaya Kiai Imad benar ya. Oke, di sini saya juga akan klarifikasi, saya nggak ngebela pro Imad dan pro Habaib ya. Di sini saya hanya membela yang benar. Apabila para Habaib benar, ya saya bela. Apabila Kiai Imad benar dengan membasmi oknum-oknum Habib, ya saya juga bela. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lihat ke videonya, tonton sampai akhir ya bapak-bapak ibu-ibu. Karena di surga itu bangsa Arab. Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Saya sambil komentar. Ini mudah-mudahan nanti acara ini dihadiri Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burun dijak dikir nggih. Burun mboten. Dijak dikir burun mboten. Sing banter burun mboten. Alhamdulillah. Niki maki kula awali tawassul riyin. Maki dengan kantun tumut napa ingkang kula maos. Mangke sak mantune pokoke derene tutup kalih doa para habaib pun enten setunggal mawon sing mantun ngomong. Pertanyaannya, apa iya Rasulullah SAW akan mendatangi orang yang kerasukan seperti dia ini? Dan dia seperti sangat yakin bahwa hanya doa para habaib saja yang mustajabah. Tapi di sini kita bisa melihat bila suatu daerah di mana di situ ada tokoh atau kiainya yang masih membela para habaib ini, maka otomatis para muhibbinnya juga akan berkelakuan arogan seperti ini. Paham ya? Peristiwa seperti ini sangat kita sayangkan, di mana para gus atau para kiai direndahkan dan seolah-olah hanya para habaib saja yang harus dihormati dan dimuliakan. Ini tentu pemikiran yang salah dan perlu diluruskan, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar beberapa waktu yang lalu, bahwasanya kajian tentang keabsahan nasab klan Ba'alwi ini sangat-sangat perlu dan penting sekali agar umat bisa membedakan mana cucu Nabi yang asli dan mana yang palsu. Maaf, karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf, karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya akan sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh
sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita, kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabbu itu, kita akan misui para kiai-kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simtuduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadramit di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Itu terang, kami pernah dulu gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama, orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini, cuman ini dia arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma pijak, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah. Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana, kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar apa tidak, kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah, karena ini adalah amalan-alaman para as-salafuna soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong bagi orang-orang yang katanya torekot itu? Itu mau nggak? Berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong?
atau kita mengatakan Bamun itu bohong, atau Sayyid Muhammad Alwi Musnidul Ummah itu bohong karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad, mengakui nasabnya Ba'alawi. Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Inilah termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU tidak boleh bertentangan, berarti statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita tambah banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lainnya. Hari ini, izinkan saya berbicara tentang fenomena mengkhawatirkan yang terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu munculnya ulama menyesatkan yang menebar fitnah ke sana kemari, menghasut masyarakat untuk membenci habaib dan mendustakan nasab mereka. Padahal ulama besar kita terdahulu dengan pengetahuan dan integritasnya telah mengesahkan nasab para habaib sebagai juriyah dari Rasulullah. Mereka adalah pelita yang menerangi jalan umat, menjunjung tinggi kebenaran dan menjaga warisan Nabi. Namun di zaman ini kita disuguhkan dengan keraguan yang ditaburkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka menganggap semua pengesahan para ulama terdahulu itu bohong. Mereka menciptakan narasi palsu yang bukan hanya menghina tetapi juga merusak akidah. Krisis intelektual dan spiritual ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Ulama sesat ini dengan pretensi keilmuan mereka berusaha merusak fondasi kepercayaan kita terhadap nasab yang dihormati. Mereka berpura-pura sebagai pembawa kebenaran, tetapi hakikatnya mereka ini adalah penipu yang sedang merusak ikatan kita dengan sejarah, budaya, dan penghormatan kita kepada para ulama-ulama terdahulu. Apa yang mereka lakukan ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Mereka tidak hanya menafikan darah suci yang mengalir dalam tubuh para habaib, tetapi juga menginjak-injak martabat warisan Nabi Muhammad SAW. Dengan meragukan nasab ini, mereka sedang berupaya melemahkan posisi Habib sebagai panutan moral dan spiritual dalam komunitas kita. Kita harus tegas dalam menolak segala bentuk penodaan terhadap nasab yang suci ini. Mari kita tegakkan kebenaran, mendukung yang hak dan menolak segala bentuk kebohongan. Sejarah mencatat bagaimana alimnya para ulama besar kita terdahulu yang hari ini seolah-olah dilecehkan semua oleh Imaduddin hanya karena ulama terdahulu mengisbat nasab Habib Ba'alawi. Ketinggian ilmu. Oke, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Itu dia tadi yang mana yang pertama ada Muhyiddin ya. Muhyiddin dengan secara tidak sopan memotong ceramah dari Gus Bara dan akhirnya dibalas oleh Banser ya, dipaksa turun, diseret oleh Banser ya. Makanya ya akhlak lebih utama daripada ilmu. Dihargailah orang yang berbicara ya, jangan langsung memotong begitu aja ya ibu-ibu. Dan tadi ada seorang Kiai NU di Pasuruan menyatakan bahwa Kiai Imad salah. Yang percaya Kiai Imad adalah orang-orang munafik, orang-orang NU munafik ya. Apakah benar seperti itu? Gimana tanggapannya Bapak Ibu? Sebenarnya Habaib itu ya
keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Cuman di sini konteksnya membasmi para oknum Habib yang mana mengagul-agulkan atau merendahkan orang kita pribumi ya. Itu sih yang jadi permasalahannya. Masalah dasarnya saya percaya bahwa Habib adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Kita harus percaya ya. Dan di kepercayaan itu ya kita jangan ini jadi budak gitu ya. Yang mana ketika Habib salah ya salah, tegur gitu, dan jangan sampai kita dijadikan budak gitu. Intinya itu sih. Oke, Bapak Ibu semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga para pejuang keadilan, pejuang agama sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.